Halo saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Mazmur 77 ayat 1 sampai 15. Judul renungan kita pada hari ini adalah Ingat Perbuatan Tuhan. Selama bertahun-tahun seorang pria mencatat setiap doa dan setiap berkat tak terduga yang dialami keluarganya dalam sebuah buku kecil. Tapi buku kecil itu hilang entah di mana dia. Setahun kemudian keluarganya ditimpa sebuah masalah pelik. Saat dia merebahkan tubuhnya di sofa, secara tak sengaja tangannya menyentuh sesuatu yang terselip di balik sofanya. Itu adalah buku kecil yang sudah bertahun-tahun hilang. Dia memulai membaca kembali setiap halaman di buku itu dengan mata berlinang. Dan pria itu berkata, catatan di buku itu mengingatkanku kembali akan kesetiaan Allah. Aku yang sudah lemah dikuatkannya kembali. Asaf menceritakan kondisi imannya yang mulai ragu-ragu dengan kesetiaan Allah. Keraguan dan kelemahan iman yang dialaminya itu bahkan membuat mulutnya mengucapkan sebuah perkataan. Sudah lupakah Allah menaruh belas kasihan? Ayat 10. Tetapi di tengah-tengah keraguannya itu dia sadar bahwa semua keluhan dan keraguannya itu sama sekali tidak berdasar. Asaf pun kembali mengingat perbuatan Tuhan dan berkata, Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Ada sebuah masa di dalam hidup itu terasa begitu berat. Alih-alih mengingat kebaikan Allah, kita justru mempertanyakan kesetiaan Allah dalam hidup kita. Sudah lupakah Allah kepadaku? Belajar dari Asaf, marilah kita ingat kembali catatan kebaikan dan berkat yang telah Allah lakukan dalam hidup kita. Mungkinkah kita menghitung semua kebaikannya itu? Itulah bukti kesetiaannya yang terus Ia lakukan kepada kita meski kita kerap meragukannya. Mengingat semua kebaikan Allah memberi kita kekuatan di tengah persoalan yang kita hadapi. Oke, mari kita lihat pembahasannya. Ketika doa dan permohonan seolah-olah membentur tembok yang tebal, apa yang harus dilakukan? Mari kita baca Mazmur 77 ayat 1 sampai 15. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Asaf, aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah dan dengan nyaring kepada Allah supaya Dia mendengarkan aku. Pada hari kesusahanku aku mencari Tuhan, malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu, jiwaku enggan dihiburkan. Apabila aku ingat Allah maka aku mengerang, apabila aku merenung makin lemah lesulah semangatku. Engkau membuat mataku tetap terbuka, aku gelisah sehingga tidak dapat berkata-kata. Aku memikir hari-hari zaman purbakala. Tahun-tahun zaman dahulu aku ingat. Aku menyebut-nyebut pada waktu malam dalam hatiku, aku merenung dalam roh dan mencari-nyari. Untuk selamanya kalah Tuhan menolak dan tidak kembali bermurah hati lagi. Sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setianya? Telah berakhirkah janji itu berlaku turun-temurun? Sudah lupakah Allah menaruh kasihan atau ditutupnya lah rahmatnya karena murkanya? Maka kataku, inilah yang menimpa hatiku bahwa tangan kanan yang maha tinggi berubah. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Dan dengan lengan-Mu Engkau telah menebus umat-Mu, Bani Yakub dan Bani Yusuf. Oke, mari kita lihat ya. Masihkah ada kesetiaan di dalam Tuhan? Di dalam ayat yang pertama dikatakan, aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah. Dengan nyaring kepada Allah, dengan nyaringnya sampai diulangi 2 kali ya, supaya Dia memperdengarkan aku. Nah, ungkapan Asaf di ayat 1 ini menunjukkan suatu keputusasaan ya. Karena frase berseru dengan nyaring kepada Allah supaya Dia mendengarkan aku seolah-olah dan terkesan bahwa apa yang Asaf minta dan doakan itu tidak digubris oleh Tuhan, gak dianggap ya. Nah, ayat 2 lebih jelas lagi ya. Ayat 2 kan ngomong gini ya, pada hari kesusahanku aku mencari Tuhan, malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu. Ya toh? Nah, ini pada hari kesusahanku. Jadi dia itu dalam kondisi yang susah ya, ini ya, pada hari kesusahanku.
Ini dia mencari Tuhan. Ini adalah fakta yang sangat luar biasa. Kalau kita perhatikan di ayat yang pertama, Asaf rasa-rasanya putus asa sama Tuhan. Tetapi di ayat 2, di dalam keputusasaannya, Asaf tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Buktinya kalau tidak, maka pada hari kesusahannya dia tidak akan mencari Tuhan. Betul ya? Tetapi di ayat yang kedua dikatakan Asaf tetap memiliki pengharapan di dalam kesusahannya. Nah, dari sini kita bisa belajar satu makna yang penting. Apakah selama ini kita juga memiliki kesusahan? Sehingga ketika kita berdoa pun serasa kita itu berbicara sama tembok. Gak ada gunanya. Dengan situasi yang kesusahan yang seperti itu, masihkah kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan? Ataukah kita sudah berpaling ke lain hati? Nah, gitu ya. Jadi inilah judulnya slide-nya ya. Masihkah ada kesetiaan di dalam Tuhan? Nah, mari kita bahas lagi. Apabila aku mengingat Allah, maka aku mengerang. Ini aneh ya. Mengapa kok mengingat Allah justru membuat kita mengerang? Karena gini ya, latar belakangnya kan tadi sudah kita bahas di ayat 2 tadi. Ada kondisi yang kesusahan. Kondisi ini terjadi ketika jawaban Allah atas doa-doa kita itu tidak sesuai keinginan kita. Karena kalau kita pikir baik-baik, kalau jawaban doa itu sesuai keinginan kita, maka kita bersuka cita. Betul ya? Tetapi kalau jawaban doa itu tidak sesuai dengan kehendak kita, maka kita akan mengerang dan bermuram durja. Jadi, walaupun Asaf ini mengingat Tuhan, menghadap kepada Tuhan, tetapi dia dapati bahwa apa yang dia saksikan, kenyataan yang dia lihat, fakta-fakta yang dia dengar, itu memang tidak sesuai dengan kehendaknya. Saudara, kalau saudara mengalami kondisi yang seperti ini, mari kita renungkan, manakah yang lebih tinggi, kehendak Allah atau kehendak manusia? Kita tahu semua jawabannya pasti kehendak Allah. Manakah yang lebih sempurna? Kehendak Allah atau kehendak manusia? Kita juga tahu jawabannya kehendak Allah. Tapi justru seringkali kita tuh semua tahu ya jawabannya itu kehendak Allah. Tapi kok ya kita tuh tidak mau menundukkan diri di hadapan Tuhan untuk menjalankan kehendaknya. Berarti kita gagal untuk menaklukkan segala hawa nafsu kita. Berarti kita hidup menuruti apa yang kita inginkan. Berkehendak seperti yang kita inginkan. Lebih daripada kita mau menundukkan diri kepada Allah. Jadi dari ayat 3 ini kita ditegur untuk memiliki ketundukan kepada Allah dan memiliki kerelaan hati untuk menjalankan kehendaknya serta berkata tidak terhadap hawa nafsu kita. Ayat yang keempat. Engkau membuat mataku tetap terbuka. Aku gelisah. Saudara, kadang ada hal-hal yang harus kita lihat, sekalipun hal-hal tersebut tidak kita ingin kita lihat. Misalkan, penderitaan, bencana alam, sakit penyakit, kematian. Siapa yang menginginkan melihat 4 hal itu? Penderitaan, bencana alam, sakit penyakit, kematian. Ini gak pengen. Orang gak pengen melihat hal-hal seperti ini. Tetapi toh, itu adalah bagian daripada kehidupan manusia yang harus kita hadapi. Tidak setiap fakta yang kita hadapi itu sesuai dengan apa yang kita harapkan atau kita inginkan. Jadi kuncinya adalah kita tetap mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan mencari tahu di dalam ketidaknyamanan, apakah ada maksud indah di balik peristiwa yang tidak menyenangkan. Ya. Saya pernah sharing, saya ulangi lagi ilustrasi yang kepompong di dalam cangkang itu ya. Ketika kepompong di dalam cangkang, dia akan menggerakkan daripada sayap-sayapnya, yaitu dia akan berusaha sekeras mungkin. Dia tuh menderita sakit sekali, ya toh, karena cangkangnya tuh tebel gitu ya. Dia tuh menggerakkan terus gitu sampai lama dan akhirnya cangkang itu pecah. Nah, ketika cangkang itu pecah, saatnya dia sudah mulai jadi kupu-kupu dan layak untuk terbang. Nah, terus ada orang peneliti, lihat mungkin pakai kamera video kayak ronsen gitu ya, bisa lihat dari dalam, kok kasihan ya kepompong ini ya. Akhirnya dia itu membukakan daripada cangkangnya si kepompong itu, sehingga dia merasa,
Oh, enggak perlu lagi dia tuh ngerang-ngerang kesakitan, ngerang-ngerang. Mungkin itu kalau didramatisir itu kalau bisa ngomong tuh jerat-jerit, nangis-nangis gitu ya, mungkin ya, seperti itu. Tapi justru melalui bantuan daripada ilmuwan ini, yang notabene kelihatannya itu baik, penuh perhatian, penuh kasih gitu ya. Akhirnya apa? Kepompong ini gak iso terbang malahan. Jadi kupu-kupu yang cacat. Kenapa? Karena ketika dia berinteraksi berusaha mendorong cangkang, itu ada sel-sel tertentu yang menguatkan ototnya. Jadi ada aliran-aliran darahnya dipompa sehingga masuk ke dalam sel-sel tersebut, sehingga akan memengaruhi daripada anatomi tubuhnya. Sehingga dengan proses yang seperti itulah, dia dari kepompong bisa menjadi kupu-kupu yang bisa terbang. Saudara, itulah yang saya maksudkan. Penderitaan, bencana alam, sakit penyakit, atau kematian. Suatu hal yang mungkin terkadang tidak mengenakkan, yang harus kita hadapi. Tetapi lihatlah, Roma pasal 8 ayat 28 berkata, Allah itu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Saudara, dia itu turut bekerja. Dia tidak tinggal diam. Dia adalah Allah yang sama seperti yang dulu dia membebaskan bangsa Israel. Kalau dia peduli terhadap umat pilihannya itu pada zaman sekarang itu adalah ya orang-orang yang ditebus oleh darah Kristus. Jadi kemauan untuk menundukkan diri kepada Allah dan menjalankan setiap kehendaknya itu adalah kunci untuk meraih sukacita sejati di dunia ini. Ayat 7 ya. 7, 8, 9 ini serumpun seirama ya. Untuk selamanyakah Tuhan menolak dan tidak kembali bermurah hati? Sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setianya? Telah berakhirkah janji itu berlaku turun-temurun? Sudah lupakah Allah menaruh kasih? Atau ditutupnyakah rahmatnya karena murkanya? Jadi ketiga ayat ini yang kita baca itu ya. Saya coba ringkas ya. Menganggap Tuhan sudah tidak murah hati lagi. Sudah lenyap kasihnya dan janjinya. Serta Allah itu sedang penuh dengan kemurkaan sehingga meniadakan kasih setianya. Ini adalah pemikiran dan perasaan dari orang yang merasa Tuhan itu lambat dalam merespon kesulitan dunia ini. Oke? Nah, sekarang gini ya, untuk menjawab hal-hal seperti ini. Saudara, kalau di dalam dunia pabrikasi, ya, di dalam dunia manufaktur, kita belajar yang namanya input, proses, output. Gitu ya. Inputnya bahan baku, bahan packaging. Nah itu, kemudian diproses di mesin, ada tenaga kerjanya, kemudian menghasilkan barang yang bisa kita jual. Kita bisa sangat memahami bahwa untuk menghasilkan suatu barang, itu perlu adanya proses. Nah, implikasi daripada proses, itu selalu yang namanya proses membutuhkan durasi waktu untuk bisa mengubah input jadi output. Permasalahannya, untuk proses manufaktur, kita paham, kita mengerti. Nah, tapi seringkali kalau di dalam dunia rohani, kita tidak mau bahkan pengen memotong proses tersebut. Kalau bisa, input langsung jadi output. Wih, gitu ya. Kita maunya tuh sekejap mata, input langsung jadi output, gak usah proses-prosesan. Ini yang repot. Kita memang hidup di zaman instan, yang meniadakan proses, dan mengharapkan keajaiban input langsung jadi output. Saudara, tidak ada suatu kesuksesan di dalam dunia ini, atau keberhasilan, atau pengenalan akan Tuhan, yang tidak membutuhkan proses. Semuanya membutuhkan proses. Semuanya membutuhkan durasi waktu. Itulah sebabnya. Untuk menjawab ayat 789, itu mungkin adalah waktu-waktu di mana kita harus belajar. Bagaimana kita mengenal Tuhan, bagaimana kita ingin dibentuk oleh Tuhan, dan bagaimana Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita melalui suatu situasi yang terkadang tidak kita harapkan. Tuhan tetap sama, situasi yang berbeda. Ayat 11 dikatakan, nah ini ada suatu perubahan tone di sini ya, dari Asaf ya. Pertama kan nada-nadanya itu penuh dengan duka cita, tanpa pengharapan, hopeless gitu ya. Nah, di ayat mulai 11 dan 12 ini ada perubahan warna teksnya. You know?
Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaibanmu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaanmu dan merenungkan perbuatan-perbuatanmu. Saudara-saudara sekalian, pemazmur Asaf melakukan hal yang harus kita semua lakukan, yaitu remember God works in the past. Jadi mengingat kebaikan Tuhan di masa lampau. Tuhan yang sama di masa lampau, itu juga Tuhan yang menolong kita yang sama di saat ini. Di mana kita merasa doa itu membentur tembok-tembok yang tebal. Tuhannya sama, situasinya berbeda. Karena kadang-kadang Tuhan memberikan misteri kepada kita dengan tujuan untuk menarik perhatian kita untuk datang kepadanya. Sekali lagi diulangi ya. Kadang-kadang memang Tuhan itu memberikan misteri kehidupan di dunia ini. Atau khususnya kepada kita. Hanya untuk menarik kita untuk berbalik kepada Dia. Oke? Dengan situasi yang berbeda, maka Tuhan ingin kita tuh belajar sesuatu dari pengalaman-pengalaman tersebut. Contoh misalkan, Paulus membuat mujizat kesembuhan kepada orang lain, tetapi terhadap dirinya sendiri, ketika ada duri dalam daging, tidak diizinkan Tuhan untuk disembuhkan. Nah, ini kan ironi ya. Orang lain disembuhkan melalui kuasa Tuhan. Tetapi hamba Tuhan yang luar biasa ini, dirinya sendiri juga bukan kadang, ini sakit, ada duri dalam daging. Beberapa penafsir malah mengatakan ini adalah penyakit mata. Tapi apapun itu adalah sesuatu yang mengganggu dari kehidupan Paulus. Tetapi Tuhan tidak mengizinkan bahwa sesuatu yang mengganggu itu dicabut. Dan yang mengganggu itu tetap ada di dalam diri Paulus. Tuhan tetap sama. Situasi terkadang beda. Dan Dia ingin kita belajar dari situasi yang berbeda tersebut. Ayat 14-15. Sekali lagi mengingatkan kebesaran pekerjaan Tuhan. Mengingat kebaikan Tuhan adalah hal yang sangat menghibur kita. Karena dengan melakukannya, kita akan memperoleh kekuatan tambahan untuk percaya penuh kepadanya dan bersandar penuh kepadanya. Siapakah yang memberikan nyawanya dan melakukan penebusan atas hidup kita yang berdosa? Yesus bukan? Karena di ayat 15 dikatakan, Engkau telah menebus umatmu. Satu pekerjaan saja, yaitu penebusan Kristus. Itu sudah cukup bagi kita untuk mengetahui bahwa Allah itu sangat-sangat mengasihi orang-orang berdosa seperti kita. Dia tidak memiliki kewajiban untuk mengasihi manusia. Tapi Dia toh mengasihi kita. Dia tidak memiliki tanggung jawab untuk itu. Karena manusia harus bertanggung jawab atas segala keberdosaannya. Manusia melakukan keberdosaannya itu dengan sangat sadar. Tetapi Allah dengan penuh kebaikan memberikan anak yang tunggal sebagai jalan satu-satunya bagi kita semua untuk kembali kepadanya melalui penebusan di dalam Kristus Yesus. Saudara, ini adalah renungan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.